Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gregorius Permana. Di sini saya akan membahas tentang keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen. Lanjut. Yang pertama, keamanan informasi. Nah, di dalam keamanan informasi ini pasti ada yang namanya tujuan keamanan informasi dong. Nah, tujuan keamanan informasi ini yang pertama itu ada kerahasiaan. Lalu yang kedua itu ketersediaan, dan yang ketiga itu ada integritas. Nah, yang pertama dulu nih, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Jadi intinya tuh perusahaan itu pasti memproteksi kerahasiaan dari perusahaan tersebut agar tidak diketahui oleh publik gitu. Lalu ada ketersediaan. Nah, tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Jadi intinya ketersediaan ini informasi itu harus tersedia bagi jika pihak yang berwenang itu dibutuhkan. Jadi butuh keamanan juga. Lalu ada integritas. Nah, integritas itu semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya gitu. Lanjut. Manajemen keamanan informasi. Nah, manajemen keamanan informasi itu adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Lalu manajemen informasi bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Nah, lalu di sini ada yang namanya Direktur Keamanan Informasi atau yang disebut dengan CISSO atau Corporate Information System Security Officer. Nah, lalu ada Direktur Keamanan Sistem Informasi ini bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Jadi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasinya itu tadi namanya CISSO. Lalu ada Direktur Assurance Informasi atau yang sering kita sebut dengan CAO atau Corporate Information Assurance Officer. Nah, CEO ini bertugas untuk melapor kepada CEO dan mengolah unit penjagaan informasi gitu. Lanjut. Ancaman. Nah, ancaman ini ada dua. Yang pertama itu ada ancaman internal dan eksternal, dan yang kedua itu ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Nah, untuk ancaman internal dan eksternal ini ancaman internal ini mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan. Jadi ancaman dari internal ini ya bukan hanya dari karyawannya saja, tapi bisa juga dari konsultan maupun dari rekan bisnis dari perusahaan itu. Jadi bisa internal dan juga eksternal gitu. Lanjut. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditunjukkan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem keamanan juga harus eliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan gitu. Lanjut. Nah, jenis-jenis ancaman. Yang pertama nih ada yang namanya malware. Apa sih malware? Malware itu terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya virus. Virus itu adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna.
dan menempel salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain gitu. Nah, selanjutnya ini worm atau cacing ya, kita sebutnya cacing dalam bahasa Indonesia. Worm ini tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebabkan salinan melalui email. Jadi worm ini kayak menyerangnya itu melalui email gitu deh. Lanjut. Nih, ada yang namanya Trojan Horse. Ini sebuah ancaman yang sangat lumayan lumayan bahaya menurut saya. Trojan Horse itu atau kuda Troya tidak dapat mengaplikasikan atau mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Jadi Trojan Horse itu kayak langsung menyebar aja gitu dalam sebuah sistem informasi gitu teman-teman. Lalu ada adware. Adware itu memunculkan pesan-pesan iklan yang sangat mengganggu. Nah, kalau adware ini jadi kayak misalnya teman-teman mau nonton film gratis dari LK21 yang terkenal. Nah, dalam LK21 kan itu pasti banyak iklan-iklan judi, iklan-iklan apalah, atau iklan yang berbau-bau porn, atau iklan-iklan yang lumayan mengganggu teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan adware gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya spyware. Nah, spyware itu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Jadi spyware ini kayak mengumpulkan sebuah data. Misal nih kita lagi ngetik apa, nah itu dia dikumpulin semua data-datanya ke dia gitu teman-teman. Lanjut. Nah, nih selanjutnya ada risiko. Dalam risiko ini yang pertama ini ada pengungkapan informasi yang tidak terorientasi dan pencurian. Nah, ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang gitu teman-teman. Jadi intinya kalau orang yang tidak berhak mengakses informasi ini akan berakibat hilangnya sebuah data dan hilangnya sejumlah uang gitu teman-teman. Lanjut, penggunaan yang tidak terorientasi. Penggunaan yang tidak terorientasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Nah, jadi kayak misalkan saya nih tidak mampu melakukan atau tidak berhak untuk menggunakan sumber daya perusahaan, tapi saya melakukannya. Nah, itu sebuah resikonya. Nah, lanjut, penghancuran yang tidak terorientasi dan penolakan layanan. Seorang dapat merusak atau menghancurkan piranti keras atau piranti lunak sehingga menyebabkan operasi komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, modifikasi yang tidak terorientasi. Nah, perusahaan dapat dilakukan pada data, informasi dan piranti lunak perusahaan. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah, persoalan e-commerce. Nah, persoalan e-commerce ini yang pertama ada kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai ini bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs webnya, dari situs web perusahaan tersebut atau yang sering kita sebut dengan OTP atau one time password. Nah, angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran gitu teman-teman. Lanjut, praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama itu adalah memasang dan memelihara firewall. Yang kedua itu memperbaharui keamanan. Yang ketiga itu melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang keempat itu melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. Yang kelima itu menggunakan dan memperbaharui piranti lunak antivirus. Yang keenam itu membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh itu memberikan ID unik kepada setiap orang. Yang ke-8 itu memantau akses data dengan ID unik. Yang ke-9 itu tidak menggunakan kata sandi default. Yang ke-10 atau yang terakhir secara teratur menguji sistem keamanan gitu. Lanjut, manajemen risiko. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama itu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menyadari risikonya,
menentukan tingkat dampak pada perusahaan. Lalu yang terakhir itu menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini mengenai tiap-tiap risiko. Nah, untuk isinya itu yang pertama itu deskripsi risikonya sendiri, lalu sumber risikonya sendiri, lalu tingkat risikonya. Nah, setelah itu pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut gitu. Lanjut, pengendalian teknis. Nah, pengendalian teknis ini yang pertama ini ada pengendalian akses. Nah, dalam pengendalian akses ini ada namanya identifikasi pengguna. Para pengguna pertama-tama mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi gitu. Lanjut, autentikasi pengguna. Autentifikasi pengguna ini setelah diidentifikasi awal telah dilakukan, para pengguna memverifikasi hak akses dengan memberikan sesuatu yang mereka miliki seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identitas gitu. Lanjut, otorisasi pengguna. Nah, otorisasi pengguna ini setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu gitu. Lalu ada sistem deteksi gangguan. Nah, yang pertama ini piranti lunak proteksi virus yang telah terbukti efektif melawan virus terkirim melalui email. Nah, piranti lunak tersebut mengidentifikasi pesan pembawa virus dan memperingati si penggunanya gitu. Lalu ada peralatan prediksi ancaman dari luar. Telah disusun sedemikian sehingga dapat mempertimbangkan karakteristik seperti posisi seorang di dalam perusahaan, akses ke dalam data yang sensitif, kemampuan untuk mengubah komponen peranti keras, jenis aplikasi yang digunakan, file yang dimiliki, dan penggunaan protokol jaringan tertentu gitu. Lanjut, firewall atau antivirus kalau kita menyebutnya ya. Nah, dalam firewall ini yang pertama ini ada firewall penyaring paket. Router adalah jaringan yang mengarahkan aliran melalui lintas jaringan. Jika router diposisikan antara internet dan jaringan internal, router tersebut dapat berlaku sebagai firewall gitu. Lalu ada firewall tingkat sirkuit. Firewall tingkat sirkuit ini salah satu peningkatan keamanan dari router adalah firewall tingkat sirkuit yang terpasang antara internet dan jaringan perusahaan, tetapi lebih dekat dengan medium komunikasi atau sirkuit daripada router. Pendekatan ini memungkinkan tingkat autentikasi dan penyaringan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibanding router gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada firewall tingkat aplikasi. Firewall tingkat aplikasi ini berlokasi antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Kekuatan penuh pemeriksaan keamanan tambahan dapat dilakukan setelah permintaan diautentikasi sebagai permintaan yang berasal dari jaringan yang diotorisasi atau tingkat sirkuit, dan dari komputer yang diotorisasi atau penyaringan paket. Aplikasi tersebut dapat meminta informasi autentikasi yang lebih jauh seperti menanyakan kata sandi sekunder, mengonfirmasi identitas, atau bahkan memeriksa apakah permintaan tersebut berlangsung selama berjam-jam kerja biasa gitu. Lanjut, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Nah, sedangkan pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini tunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Lanjut, ada yang namanya sertifikasi profesional. Yang pertama itu ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sertifikasi keamanan yang pertama adalah Certified Information System Auditor yang ditawarkan oleh System Audit and Control Association atau ISACA. Nah, ini jadi ini tuh yang pertama kali ditawarkan oleh ISACA. Lalu ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional.
The Certification Information System Security Professional atau CISSP ditawarkan oleh International Information System Security Certification Consortium atau ISC. Sertifikasi CISSP memberikan bukti bahwa pemegangnya memiliki keahlian dan keamanan informasi yang mencakup topik seperti pengendalian akses, kriptografi, arsitektur keamanan, keamanan internet, dan praktik manajemen keamanan gitu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ada Institut SANS. Institut SANS ini atau SANS Audit Network Security menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification, program miliknya yang mencakup mata kuliah seperti audit IT dan intisari pengendalian serta penulisan dan pemeriksaan kebijaksanaan keamanan gitu. Nah, ini yang terakhir, rencana darurat. Nah, rencana darurat itu menyebutkan cara-cara yang menjaga keamanan karyawan jika terjadi bencana. Nah, lalu ada namanya rencana cadangan. Nah, dalam rencana cadangan ini dapat diperoleh melalui kombinasi antara redundasi, keberagaman, dan mobilitas. Lalu ada rencana pencatatan penting. Nah, perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Itu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.